sejahtera. Selamat datang di talk show Bintang Muda Indonesia bersama Smart FM dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang terhormat pengurus dan kader BMI Kalsel semuanya. Yang terhormat para kader dari partai undangan sore hari ini, dari Partai Demokrat, dari Partai Gelora, Partai Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia. Izinkan Ulun selaku bendahara dari DPD BMI Kalimantan Selatan mewakili Bang Deo yang hari ini masih sedang menjalani pendidikan ya di Jakarta. Mohon maaf beliau tidak dapat berhadir di acara yang penting ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu berkenan untuk hadir di undangan kami pada sore hari ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan juga yang mendukung. Mudah-mudahan kegiatan diskusi hari berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat serta mengeratkan silaturahmi di antara kita. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Sis Panggi atas sambutannya mewakili Ketua DPD BMI Kalsel, Mas Deo Teguh Nugraha yang belum bisa berhadir pada sore hari ini. Memasuki acara inti, langsung saja. Acara diskusi mengenai anak muda dengan tema anak muda dan politik pada sore hari ini akan dipandu oleh Sis Meti. Oke. Kepada Sis Meti dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Eca atas kesempatannya di sore hari ini. Kita langsung mulai ya. Siap. Selamat berjumpa kembali untuk Anda dimanapun berada, khususnya untuk smart listeners yang sedang mendengarkan kami, baik di 101,1 Smart FM Banjarmasin atau juga yang menyaksikan di live streaming YouTube channel kita di Smart FM Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama dengan saya Meti Wanda, dan dalam kesempatan kita di hari ini, kita akan berdiskusi bersama-sama dalam sebuah tema yang menarik bersama dengan BMI Kalsel dan juga Smart FM. Yang kali ini saya ingin menyapa dulu narasumber kita yang luar biasa di depan ini ya, untuk Anda yang menyaksikan langsung di live streaming kita. Tentunya saya ingin memperkenalkan dulu nih untuk narasumber kita. Di sini ada tepat di sebelah saya ya, ada Kariri, Wakil Bendahara DPD Demokrat Kalsel, sekaligus juga Koordinator BMI Kalsel. Selamat sore. Baik, kemudian di sebelahnya ada apa tadi, Bro ya sebutannya ya, Bro Ziad. Nah di sini dari BMI Kalsel. Kemudian caleg juga ya untuk tahun 2024 ini. Baik, nah di sebelahnya kita berkenalan dengan ada Sis Mutia dari DPC Demokrat ya, caleg kota untuk Banjarmasin ya. Kemudian di sebelahnya kita berkenalan kembali dengan ada Bro Dian ya, Bro Dian dari Partai Gelora ya. Kemudian di sebelahnya ada lagi dari PSI, ada Bro Amrullah, selamat sore. Dan yang terakhir di sini dari Gerindra ya, ada Bro Dias, selamat sore. Kita di sore hari ini santai ngobrol, mau diskusi, membahas satu tema yang menarik di sini. Kalau kita bahas politik, mungkin bagi sebagian orang agak-agak berat, khususnya bagi anak muda. Tapi kita udah lihat ya, smart listeners dan juga yang lain, bahwa anak muda itu udah banyak juga yang gak asing dengan dunia perpolitikan. Sekarang kita lihat ya, posisi yang mulai naik-naik saat ini juga diduduki oleh banyak anak muda. Mungkin udah pada tahu ya, di sini posisi calon nomor 2 gitu kan, yang udah umurnya muda, kemudian juga ya pastinya kita bisa lihat lah juga pengalaman seperti apa. Nah, bukan menjadi momok yang asing lagi gitu buat kita sebagai yang muda-muda untuk ikut juga terjun di dunia politik. Tapi berhubung kita juga di sini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang juga terjun di dunia politik. Melihat anak muda saat ini mungkin ya, ketika kita ngomongin politik ada yang kurang tertarik. Nah, fenomena ini tuh di hadapan atau mungkin dalam sudut pandang narasumber sekalian ya, Bro dan Sis sekalian, itu seperti apa? Saya mungkin tanyanya ke Bang Ziad dulu ya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minat pemuda ya, untuk terjun ke dunia politik itu mungkin sekarang ini mungkin emang agak kurang ya. Mungkin karena mereka itu melihat politik itu kayaknya kotor gitu. Karena mungkin ada permainan-permainan apa gitu, mungkin agak apa ya? kurang
kurang mengambil hati mereka gitu loh, karena mungkin karena kotor, mungkin ya itu yang membuat kami ini semua caleg-caleg muda untuk terjun ke dunia politik untuk merubah stigma gitu loh, merubah paradigma gitu, biar mereka ini untuk anak-anak muda mau gitu di dunia politik. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Sis Mutia dulu deh, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Alifa. Saya bacalek di DPRD Kota Banjarmasin sama Partai Demokrat di Dapil Banjarmasin Utara. Boleh sekalian? Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa mungkin untuk beberapa generasi muda ya melihat politik itu mungkin suatu mungkin ada pesimis tersendiri lah mungkin melihat politik politik yang sekarang terjadi gitu loh. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa mungkin beberapa politik itu gambarannya mungkin kayak ribut-ributnya aja atau mungkin politik kotor tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah mungkin menurut saya ini menjadi tugas yang lumayan berat juga untuk bacalek yang golongan kaum muda ini ya, bagaimana caranya kita mengubah stigma tersebut gitu. Mungkin bisa memulai dari bawah, mungkin nggak harus dengan money politik, dengan pendekatan personal, dengan medsos mungkin itu saja sih. Dari Bro Dian sendiri ini melihat anak muda mungkin yang kurang gitu ya dengan perpolitikan ini seperti apa? Karena kayaknya milenial pada sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing ya, nongkrong gitu. Oke, makasih. Jadi kalau menurut pandangan saya, tapi kayaknya kenalan lagi deh juga. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Firdaus Yusuf. Ya, sama kayak Mbak Mutia, caleg DPRD Kota Banjarmasin, satu dapil gitu. Kita satu dapil, dan kalau bicara anak muda ini terhadap respon terhadap politik, Mbak, kita bilang ada perubahan, udah ada perubahan gitu. Kalau kita bilang anak muda itu enggak mau melek sama politik, nyatanya kita-kita yang ada di depan ini adalah representasi dari anak-anak muda yang mau dan ikut dalam politik praktis gitu, untuk bagian dari perubahan besar itu. Jadi artinya ada shifting antara tingkat partisipasi politik dulu dan sekarang gitu. Kalau kita di Partai Gelora Indonesia mengenal istilahnya ini dengan lahirnya generasi baru Indonesia yang kita sebut dengan native demokrasi. Jadi adalah orang-orang yang mana sejak dia lahir dia sudah mengenal dengan apa yang namanya demokrasi. Karena dia sudah mengenal apa itu demokrasi sejak dia lahir, artinya dia tahu, paham betul fitur-fitur dari demokrasi itu, sehingga keterlibatannya dan pemahamannya terkait demokrasi, khususnya politik itu sendiri, menjadi jauh lebih tajam daripada generasi sebelumnya. Dan alhamdulillah kita bagian dari orang-orang yang menjadi bagian dari native digital, native demokrasi itu. Jadi kalau kita bilang anak muda ini nggak tertarik sama politik, kayaknya istilah itu sedikit demi sedikit mulai tidak relevan, karena hari ini kita yang ada di depan ini adalah bagian dari orang-orang yang mau berpolitik gitu. Baik. Berbicara mengenai anak muda dan juga politik ya, ini kan adalah mungkin dari ketertarikan ya anak muda terhadap politik seperti itu. Nah, tapi kalau dalam politik sendiri memandang anak muda ini seperti apa? Saya juga pengen tahu, mungkin ke Mas Amrullah dulu ya. Bro Amrullah, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah, perwakilan dari DPD Kota Banjarmasin. Saya kebetulan bacalek di dapil ini, Banjarmasin Barat. Jadi menyikapi objek tadi ya terhadap anak muda. Jadi sebenarnya kita memandang anak muda sekarang ini lebih banyak berpotensi sebetulnya. Karena dilihat dari pemilihan-pemilihan pemimpin-pemimpin baru sekarang
banyak didominasi oleh anak muda. Contohnya sendiri boleh kita lihat, yang terakhir adalah cawapres dari Pak Prabowo, umurnya kurang lebih 36 kalau nggak salah ya. Ya. Itu istilahnya representasi dari milenial di bawah 40 tahun. Nah, kita yang ada di sini pun pengen membangkitkan lagi semangat anak muda, terutama di hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kita melihat peluang di 2024 ini sangat besar bagi para bacalek-bacalek muda. Karena satu hal, anak muda itu penuh dengan inspiratif. Ya, inspirasi, inovasi, pemikiran-pemikiran kritis yang pada tujuannya adalah untuk kemajuan Indonesia. Kita yang ada di Banjarmasin sebagai bacalek Banjarmasin punya tujuan yang sama, yang mulia. Indonesia tidak akan bisa maju kalau dari setiap daerahnya itu tidak tumbuh atau maju. Fungsi kita di sini sebagai calon anggota legislatif muda adalah untuk menggebrak itu, mencari peluang-peluang baru, mencari kebijakan-kebijakan baru yang berpihak terhadap para milenial dan Gen Z saat ini. Terima kasih. Oke, kalau menurut Bro Dia sendiri seperti apa nih politik menilai dan memandang anak muda saat ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadiyah Sakbar, Bendahara PD Tidar Kalimantan Selatan. Menurut saya singkat saja karena semua sudah dipaparkan pada abangda-abangda saya yang luar biasa. Mungkin tambahan, udah saatnya sih Kak, bahwasanya kita sebagai anak muda, kita jangan lagi buta terhadap politik. Buta politik itu sudah di zaman-zaman dulu lah. Sekarang waktunya, it's the time bahwasanya kita harus sudah jangan lagi buta politik, kita harus melek terhadap politik. Kenapa? Karena kita harus juga mengenal. Kita harus juga masuk ke dalam pemerintahan sehingga kita bisa mengetahui harga pakan, harga pangan, harga kesehatan, sehingga kita juga gimana ya? Kita bisa menambahkankah atau memberikan masukankah? Apalagi nanti semua di sini yang berdiri di sini, maksudnya yang duduk di depan di sini kan calon-calon legislatif semua. Nah, yang mana tugas dan tupoksinya nanti adalah menjadi perwakilan untuk masyarakat, terutama khususnya Banjarmasin, itu bisa menjadi suatu wadah atau rumah ataupun laboratorium bagi semua masyarakat untuk bisa menyampaikan ke tempat kita. Mungkin itu sih intinya, jangan lagi deh kita buta politik, kita harus buka mata untuk politik ke depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kalau yang ini sebagai yang berpengalaman ya, Kak Riri, ini melihat adik-adiknya gitu ya, sudah menyampaikan opini sendiri begitu mengenai anak muda dan juga politik. Nah, kalau bagi Kak Riri sendiri saat ini seperti apa melihatnya? Ini kan mereka yang muda-muda nih udah mulai naik, udah mulai berani begitu ya untuk terjun ke dunia politik. Nah, menurut Kak Riri sendiri mereka seperti apa nih? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan sore ini. Pertama, saya sangat berbangga hati sekali ya melihat anak-anak muda saat ini yang berani sudah terjun ke dunia politik. Jadi kalau dulu kan masih generasi-generasi muda ini mereka masih apatis terhadap politik. Tetapi kelihatannya sekarang sudah ada perubahan. Jadi anak-anak muda ini sekarang mereka mampu menggiring opini publik melalui ruang digital mengenai kebijakan dan politik. Jadi memang sekarang generasi Z, generasi milenial ini memang sudah banyak sekarang yang mereka terjun ke dunia politik dan sebagai pelaku politik. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang duduk di parlementer, terus sebagai kepala-kepala daerah juga. Nah, itu cukup membanggakan. Jadi saya sangat
salut sekali sekarang. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan masih dianggap politik ini oleh anak-anak muda adalah sebuah permainan kotor lah istilahnya kan. Stigma mereka itu buruk terhadap politik ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak muda ini sudah merubah pandangan mereka, di mana sekarang mereka bisa menggiring opini publik melalui ruang digital. Seperti contohnya kemarin kan ada dari generasi Z di Lampung itu yang berani mengkritisi infrastruktur yang ada di Lampung. Nah, sehingga itu ruang publik, ruang digital itu kan rame anak-anak muda. Akhirnya Presiden kita Jokowi juga langsung turun ke lapangan. Nah, itu sangat suatu perubahan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dalam menuju era Indonesia Emas 2045, ini adalah yang di samping saya ini adalah generasi-generasi emas. Mudah-mudahan nanti mereka semua caleg ya. Kebetulan saya juga caleg. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti sukses semua, saya berharap ya. Jadi itu, jadi sekarang anak-anak muda sudah melek politik. Jadi mereka tidak takut lagi, mereka sekarang sebagai pelaku politik juga. Nah, itu luar biasa, saya lihat sekarang. Tidak seperti beberapa periode yang lalu mungkin ya, ketika kita lihat wajah-wajah yang muda masih jarang terlihat seperti itu ya. Betul nah, sekali. sekarang ini momennya kayaknya udah mulai naik gitu, sudah mulai peka, sudah mulai pelan-pelan belajar. Mungkin udah dapat juga ya Kak Riri bahwa manfaatnya adalah seperti apa gitu ya. Karena kan mereka juga ingin sebagai pelaku di dalamnya itu. Nah, kalau misalnya mereka bisa menduduki kursi di legislatif, mereka juga bisa membuat kebijakan-kebijakan itu. Jadi mereka bisa sebagai pelaku, tidak hanya sebagai cuma koar-koar aja, tetapi kan tidak bisa diimplementasikan. Karena kan fungsi legislatif itu hanya ada 3. Pertama, legislasi, membuat kebijakan. Kedua, monitoring anggaran. Ketiga, budgeting. Karena saya dulu ya adik-adik ya, saya sebetulnya bergabung di partai politik ini dari tahun 2003. Jadi dari zaman dahulu kakak tidak pernah berpindah partai. Ada yang menawarkan kakak untuk berpindah partai, tapi nggak perlu kakak sebutkan ya. Tapi sampai saat ini kakak masih mencintai warna baju kakak, I love blue. Nah, kemudian kakak juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kota Banjarmasin, itu selama 2 periode dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Kemudian insya Allah 2024 kakak akan maju di Provinsi Dapil Kota Banjarmasin. Jadi mudah-mudahan saya berharap kalian ini jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus maju, pendekatan terhadap masyarakat, bikin hubungan emosional terhadap mereka, ya. Jadi jangan hanya jangan memilih, berilah pengertian terhadap masyarakat, karena kalau bukan kalian, generasi muda, siapa lagi yang selama ini dalam tanda kutip money politik. Kalau bisa stigma itu tolong dihilangkan, ya kita bersama-sama, jadi adik-adik juga. Jadi untuk memilih seorang pemimpin itu jangan karena amplop, tetapi lihat visi misi mereka yang dilihat ya. Jadi itu diberikan pembelajaran juga kepada nanti pemilih ketika kalian sosialisasi ke dapil-dapil. Saya rasa itu aja Mbak Meti. Baik, ini wejangannya banyak ya dari Kak Riri karena pengalamannya juga cukup banyak gitu, cukup panjang kiprahnya ya. Nah, tapi semoga bisa menjadi panutan juga ya bagi adik-adik yang lain gitu ya, teman-teman kita Bro dan Sis yang ada di sini ataupun juga yang di luar sana ya, yang juga mungkin saat ini berjuang begitu ya, pengen sama-sama memajukan sekali lagi bukan hanya kota, provinsi, namun juga bangsa kita. Nah,
berbicara mengenai tadi masing-masing kayaknya bacalek ya. Nah, saya penasaran nih tujuannya terjun ke dunia politik. Apakah mungkin ada sedikit gambaran yang misalnya karena ada dari keluarga kah atau teman-teman kah atau melihat kayaknya dunia politik perlu saya nih gitu. Silahkan. Mungkin dari Bro Jiat dulu. Oke. Kenapa harus gitu? Karena saya menilainya kita ini harus ada regenerasi gitu. Regenerasi itu kayaknya wajib. Mereka yang udah tua-tua nih, yang udah duduk kan mungkin banyak nih kan yang udah tua-tua, ya harus diregenerasi lah. Kita lagi yang jatahnya gitu loh, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat gitu kan. Lagi pula kalau untuk reses mungkin tenaga kami lebih kuat gitu kan, lebih banyak lah waktu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dari daerah dapil kami kan. Terus juga untuk mengkat oligarki. Sekarang kan ada nih banyak nih, ada politisi anaknya yang lanjut untuk naik gitu kan. Mungkin untuk melanjutkan misinya politisi tersebut gitu loh. Jadi kita nih harus mengkat kayak gitu loh. Jadi saatnya kita ini yang maju gitu. Yang jelas generasi muda itu pasti bakal menggantikan mereka gitu. Jadi ya mau nggak mau saya pribadi ikut tertarik ikut politik ya itu untuk merubah stigma gitu. Oke. Baik, kalau Sis Mutia seperti apa? Ya, Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mbak. Kenapa tertarik sebelumnya itu karena di kampus itu pertama kali ya saya masuk di himpunan dulu, himpunan mahasiswa dan BEM juga. Di tahun pertama ikut BEM, kebetulan saya kuliah di Universitas Brawijaya di Kota Malang. Waktu itu setelah lulus tahun 2019 itu memang ada tawaran sempat bekerja di Jakarta, kebetulan saya jurusan hubungan internasional. Dan waktu itu ketika ditawarkan itu pas zamannya COVID ya. Ya, pas zamannya COVID. Jadi waktu itu mungkin agak risky sekali, agak beresiko sekali untuk mengambil tawaran kerja tersebut. Akhirnya saya berpikir untuk mungkin kembali ke Banjarmasin bersama keluarga saya dulu ya. Dan mungkin ada pemikiran bahwa kenapa sih kita harus berkarir di luar kota gitu ya. Mungkin kalau saya sering sharing sama teman-teman Banjarmasin itu kebetulan rata-rata mungkin aku pengen kerjanya di sini, itu sangat sedikit yang pengen kembali ke kota kelahiran sendiri gitu ya. Nah jadi saya mungkin ada pikiran untuk kembali ke kota kelahiran sendiri dan kebetulan juga jurusan saya kan lulusannya ilmu politik, jadi mungkin berhubungan dengan politik juga. Jadi mungkin saya bersama Demokrat belajar berpolitik seperti apa, yang jelas belajar berpolitik yang dengan no money politik. Sebenarnya no money politik ini sangat susah juga ya. Sebelumnya saya ada mungkin sosialisasi ke beberapa orang. Ya kita nggak munafik ya. Ada beberapa yang langsung nanya berapa amplopnya, ini berapa mungkin ya. Itu sebagian segelintir memang itu ada, tidak bisa kita pungkiri gitu. Tapi saya ngomong dengan ibu-ibu di sana, Bu, ini insya Allah ulun mungkin tidak ada yang seperti itu. Jadi kita lebih ke pendekatan personal, lebih ke gimana sih mereka mengenal gagasan kita sendiri seperti apa yang kita tawarkan. Mungkin kalau dengan ibu-ibu kita bisa lebih meningkatkan peran wanita seperti apa, atau bagaimana kesinambungan peran wanita dan UMKM juga ya bisa kita tingkatkan. Itu sih yang lebih saya sebarkan gitu ya, mungkin kalau di kalangan ibu-ibu dan sosialisasi. Mungkin itu saja sih kenapa tertarik ke ya. Oke. Kalau Bro Dian sendiri seperti apa? Akhirnya dapat ilham dari mana nih kira-kira akhirnya terjun ke dunia politik? Oke, makasih Kak. Jadi kalau kita bicara saya pribadi, alasan saya terjun ke dunia politik ini pertama karena adanya perenungan di dalam diri saya gitu. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu saya merenung cukup tajam gitu.
tentang kehidupan, tentang banyak. Saya nulis buku tentang hasil-hasil perenungan saya gitu. Akhirnya saya dapat kesimpulan gini, kalau saya jadi pengusaha gitu kan, paling hebat saya cuma bisa buka lapangan pekerjaan buat 100, 10, 20 orang gitu. Kalau saya jadi guru, saya paling banter gitu bisa mencerdaskan sekomplek satu kelurahan anak-anak gitu. Kalaupun saya berjuang kemudian melalui platform lain, saya bikin yayasan, saya bikin ormas gitu. Paling hebat saya kalau bikin yayasan, saya cuma bisa bikin sekolah ataupun universitas. Itu paling hebat prestasi yayasan. Akhirnya saya sadar gitu dalam perenungan saya, apa yang bisa menjadi kontribusi unggulan kita yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Akhirnya saya bilang ijtihad terbaik kita adalah dengan bergabung dengan partai politik. Karena di sini adalah jalan untuk mengubah dunia, jalan untuk mengubah kota Banjarmasin, kota kelahirannya Mbak Mutia gitu kan. Bukannya kota kelahiran Mas Dian ya? Saya lahir di Balikpapan gitu. Oh, pindah ke sini berarti ya? Saya datang ke sini gitu kan. Dan jadi orang Banjarmasin gitu, mencintai kota ini gitu. Makanya ini adalah jalan terbaik saya yang bisa saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu. Sehingga nanti ketika saya mati gitu kan, saya akan ditanya gitu, apa kontribusi kepemimpinan terbesar dalam hidup Anda? Saya bisa jawab gitu, saya sudah berjuang bahwa saya ingin bergabung ke politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri gitu kan. Kenapa gitu? Kalau kita ada di pemerintahan seperti Bunda Riri tadi bilang, kita punya kemampuan pengawasan, kita punya kemampuan untuk controlling, kita punya kemampuan buat budgeting, sehingga roda pemerintahan itu, kekuasaan itu terawasi, sehingga pemerintahan ini berjalan ke arah yang jauh lebih mulia. Itu yang kita harapkan, sehingga anak-anak muda nantinya itu bisa gitu, enggak apatis lagi terhadap politik. Kita bisa mendesak, bisa memberi masukan kepada pemerintah gitu, agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang pro rakyat, karena kita mewakili suara konstituen kita apabila kita terpilih gitu. Luar biasa sekali kan akhirnya jalan politik ini. Dari perenungan itulah makanya Kak, saya memutuskan bahwa inilah jalan yang harus saya ambil untuk sebagai bentuk pengabdian saya. Dan terkait cash di lapangan itu nanti seperti apa, mirip betul yang saya temui dengan yang Mbak Mutia ini temui. Makanya waktu itu Ketua Umum kami Pak Anies Mata bilang gini, Partai Gelora ini ingin mengubah pola hubungan partai politik dan voters yang awalnya dulu begitu transaksional menjadi linear. Karena kalau dulu kan pola hubungan partai politik dan voters itu atas bawah, memberi dan menerima. Sekarang nggak mau, kita mau rakyat dan politisi, partai politik itu sama gitu. Karena kita ingin di Partai Gelora ini menjadikan rakyat sebagai pelaku utama sejarahnya sendiri. Mereka yang menentukan bagaimana jalannya bangsa ini ke depan, bagaimana jalannya kota Banjarmasin ke depan. Apakah akan menjadi jauh lebih baik lagi atau gitu tidak, atau stagnan gitu. Itu yang menjadi ilham bagi saya, atau mungkin dasar bagi kita semua yang ada di depan sini. Kenapa sih gitu kita mau kalau dibilang itu membuang-buang waktunya gitu kan. Kalau orang-orang apatis itu kan ngebuang-buang waktu gitu kan, kampanye, habis itu berpolitik. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebermanfaatan, ini manfaatnya jauh lebih luas gitu. Itu. Karena untuk membangun kota dan juga membangun bangsa ya. Iya. Baik. Kalau menurut Bro Amrullah seperti apa tujuannya? Selama ini sudah berapa lama kira-kira terjun ke dunia politik? Oke. Kalau ditanya berapa lama terjun ke politik, sebenarnya politik bukan dunia baru. Jadi sebelumnya saya pernah terlibat ikut membantu mantan mertua tapinya dulu. Kebetulan beliau waktu itu duduk barengan sama Kak Riri. Ya. Jadi partainya sih nggak ada di sini.
Nantilah Bu. Jadi waktu itu 2009 saya ikut bantu beliau, dan beliau adalah salah satu role model saya yang memberikan inspirasi bahwa politik itu tidak harus dengan uang banyak. Dan istilahnya saya tahu perjuangan beliau boleh bisa dikatakan paling sedikit mengeluarkan modal pada saat 2019 waktu itu. Karena swadaya beliau lumayan, ya istilahnya banyak teman dan segala macam, alhamdulillah terpilih. Dari situ saya mulai agak tertarik dengan politik. Cuman ya itu tadi, baru berani bersuaranya hanya di media sosial. Baru ikut nimbrung melihat fenomena-fenomena yang sekarang terjadi. Saya suka ikut nimbrung di situ. Oh, mungkin ada yang satu pemikiran dan segala macam. Ya akhirnya hal itu semakin kesini saya semakin menyadari bahwa kalau kita cuman bersuara di media sosial tanpa kita masuk ke dalam sistem pemerintahan, ya kita hanya cuman sebagai buzzer, tidak apa ya, efeknya tidak terlalu terasa, ya cuman koar-koar sana sini dan segala macam, ya akhirnya yang temen ngelihat juga lah lu ngapain gitu loh. Nah dari situ saya mulai tertarik, dan semakin tertarik itu adalah pada saat role model kedua saya yang kebetulan saat ini juga masih menjabat, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kita melihat bahwa beliau adalah orang biasa sebelumnya, bukan dari elit partai, hanya kader. Namun mungkin beliau juga bisa melihat fenomena itu ya, istilahnya di masyarakat lebih suka dengan gaya belusukan pada saat itu, lebih intens, lebih intimate segala macam, dan di situ beliau membangun suatu kedekatan tersendiri yang pada akhirnya adalah direkam oleh media mainstream. Pada saat itu pemberitaannya luar biasa. Wali Kota Solo yang sangat inspiratif, tokoh inspiratif, dan akhirnya hal itu juga dibawa oleh partai beliau bersama-sama dengan partai koalisi pada saat itu untuk dicalonkan menjadi gubernur terlebih dahulu ya di Jakarta. Kita lihat juga sepak terjang beliau di Jakarta sangat terlihat, dan kebetulan juga pada saat beliau menjabat di Jakarta itu saya juga baru pindah ke Jakarta untuk kerja. Di situ saya merasakan bahwa ada hal baru nih yang ditinggalkan oleh Pak Fauzi Bowo pada saat itu dilanjutkan oleh Pak Jokowi, sangat berubah kota Jakarta. Ya istilahnya hal itu membuat anak muda kebetulan mungkin umuran saya waktu itu 25-an kali ya pada saat itu. Istilahnya pengen terjun ke politik pada saat 2019 karena sudah ada role model, 2 orang role model tadi. 2019 saya pengen ikut di kontestasi pileg. Cuman kembali lagi, batu sandungannya adalah stigma pada saat itu money politik yang sangat kencang, luar biasa. Yang istilahnya boleh dibilang saya layu sebelum berkembang, belum daftar sudah takut duluan. Aduh gimana ya, modal resource saya ini nggak seberapa, dalam artian cuman pertemanan aja yang banyak. Apakah saya harus memaksakan, apakah saya harus menunda terlebih dahulu, dan pilihannya adalah saya menunda 1 periode sampai pada saatnya di 2024 ini adalah saya kira adalah momen bagi anak muda. Semua milenial ataupun Gen Z yang sudah memasuki usia 18 tahun ke atas harus melek terhadap politik ya. Kita nggak bisa lagi lihat bukan berarti orang-orang tua ini sudah nggak mampu, bukan. Cuman kita sebagai anak muda ini saya rasa punya banyak pemikiran yang lebih berkembang karena kita pengaruh dunia luar yang istilahnya kita jelajahi dari media sosial. Oh ternyata hal ini kalau diterapkan di Banjarmasin, kira-kira Banjarmasin akan menjadi smart city
dan istilahnya boleh dijadikan role model salah satu kota berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa kita wujudkan dengan formasi-formasi baru di DPRD Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel ataupun RI nantinya. Yang istilahnya kami punya tujuan Indonesia harus tumbuh dari bawah. Berarti harus kuat dari caleg kota, harus kuat dari caleg provinsi, dan harus kuat dari DPR RI. Kira-kira begitu. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin setelah jawaban dari Bro Dias ya, kita mau ambil ada pertanyaan ya dari teman-teman yang hadir di acara kita di hari ini ya. Siapa tahu sudah menyiapkan pertanyaan begitu, pengen tahu lebih jauh juga mengenai sudut pandang anak muda dan juga politik ya di narasumber-narasumber kita di sore hari ini. Kalau menurut Bro Dias sendiri nih, akhirnya terjun ke dunia politik, dapat motivasi, dapat tujuan, dapat ilhamnya dari mana kira-kira? Oke. Karena saya duduk di paling pojok dan di paling akhir, kayaknya diborong semua deh. Oh, sudah habis ya. Kayaknya masih ada lagi kartunya. Masih ada dong. Tetapi tetap saya punya visi dan misi sendiri. Kenapa saya pengen terjun ke politik? Berdasarkan manifesto partai politik saya itu adalah hilirisasi. Bahwasanya kenapa saya mau terjun ke politik? Karena untuk kita merangkul atau kita menyerap suara-suara atau aspirasi-aspirasi anak muda, itu perlu yang muda-muda juga, Mbak. Kenapa? Karena mereka lebih enak ngomongnya. Contoh, kita ambil satu case aja ya, TikTok yang kita viral, TikTok Shop itu nggak boleh. Seandainya kita yang di sini semuanya kita doakan semuanya duduk ya, amin ya robbal alamin, kita duduk di anggota dewan. User dari TikTok itu kan bisa kita kategorikan hampir 50% itu milenial atau enggak bisa juga di Gen Z. Nah, dia lebih enak ngomong ke kita. Nah, disitulah niatan saya juga pengen turun, bahwasanya saya pengen menjadi wadah untuk masyarakat untuk bisa dia menyampaikan aspirasi ke kita. Karena tugas dan tanggung jawab daripada anggota dewan adalah kita bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan mudah, cepat, dan responsif gitu. Yang kedua ya jelas lah, karena saya di bidang ekonomi, saya di magister ekonomi juga, saya di bidang UMKM ya. UMKM adalah suatu ketahanan ekonomi pada saat sekarang ini. Contohnya saja di 2020, 2021, 2022 kita dihajar pandemi COVID-19, yang mempertahankan ekonomi kita hanyalah UMKM. Nah, makanya itu UMKM adalah bisa kita kategorikan di umur antara 40 tahun ke bawah. Nah, yang mana mereka mengaspirasikannya bukan hanya sih, mungkin lebih enak dengan caleg muda juga atau enggak dewan muda. Harapan saya sih seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak. Makasih. Baik. Dengan jawaban dari narasumber kita ya, tadi yang muda-muda atau yang berpengalaman juga gitu. Ada beragam macam yang melatar belakangi kenapa akhirnya terjun ke dunia politik. Karirnya juga mungkin dulu nggak kepikiran waktu masih muda gitu ya. Akhirnya terjun ke dunia politik sampai sekarang masih hadir gitu ya di perpolitikan kita. Nah, ini jadi gambaran juga nih bagi yang lain, siapa tahu bisa menginspirasi yang tadinya takut, ragu, kemudian bingung ya, nggak tahu gitu. Kalau terjun di dunia politik itu seperti apa sih? Nah, boleh diambil dari referensi teman-teman kita yang ada di depan sini ya. Kita ke sesi pertanyaan dulu ya, sesi tanya jawab dulu. Mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaannya. Boleh silahkan berdiri, sebutkan nama dan perwakilan dari mana. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ulun Ayubi dari perwakilan Partai Gerindra. Di sini menemani Bro Dias. Bro Dias. Jadi pertanyaan saya mungkin cukup simpel, Kak. Kita kan anak muda nih, termasuk saya. Bagaimana cara Pian yang ada di depan mengalahkan strategi-strategi dari politik-politik yang udah lama berkecimpung? Nah, terutama di caleg. Nah, bagaimana strategi yang paling efektif
dari bro-bro dan sis untuk memecahkan suara di caleg terutama di kota Banjarmasin ini. Mungkin itu saja dulu Kak. Terima kasih. Baik, ini mungkin kita bagi dulu ya, pertanyaan yang pertama dijawab oleh siapa, yang berikutnya nanti boleh ya. Baik, kita tampung atau langsung jawab dulu? Langsung aja, langsung ya, boleh. Nah, mungkin boleh dijawab dengan Bang Jet, sudah siap? Boleh bantu jawab? Baik, silahkan. Untuk saya pribadi ya, untuk strategi, ya saya masih pakai cara konvensional ya, masih bagi-bagi stiker, kalender, pasang banner kan. Tapi selain itu saya juga punya senjata lah ya, senjata di medsos. Saya bermain Instagram, TikTok, di mana di situ kan milenialnya kan udah bermain semua nih di medsos, hampir 90% lah mungkin pengguna medsos itu ya orang milenial sama Gen Z gitu. Untuk mengalahkan mereka-mereka yang udah duduk atau mungkin yang udah senior lah ya. Mungkin itu aja. Oke, strateginya dari Mas Jet seperti itu ya. Nah, saya mau beralih dulu ke perwakilan dari PSI ya, Bro Amrullah dulu di sini. Siap. Jadi mengenai strategi pemenangan, sebetulnya agak kurang enak sebenarnya kalau kita bahas di sini ya. Jadi pasti masing-masing caleg sudah punya strategi masing-masing. Kalau kita buka di sini kayaknya agak kurang gimana gitu. Cuman mungkin salah satunya adalah memanfaatkan media sosial. Untuk teknisnya mungkin ya kembali lagi ke masing-masing. Karena media sosial punya banyak jalur, ya mungkin segitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti akan terlihat ya pada waktunya nanti ya. Jadi boleh nanti. Baik, kita Mbak Mutia juga mungkin untuk menambahkan ya kira-kira strateginya khususnya dalam menggait anak muda di sini supaya nggak banyak lagi yang bingung, yang nggak tahu, bahkan mengajak golput ya, jangan sampai seperti itu. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau untuk mendekati anak muda, mungkin kalau balik lagi ke money politik yang di awal tadi, mungkin anak muda pasti udah nggak mau ya. Tapi mungkin kalau didekati dengan gagasan kita, pendekatan yang lebih fun mungkin. Jadi mana caranya kita sebagai anak muda itu memperlihatkan mungkin politik is fun gitu ya. Politik itu menyenangkan, nggak selalu nggak melulu tentang yang tentang yang berkonflik dan sebagainya gitu. Mungkin gimana caranya fun itu mungkin bagaimana kita sebagai anak muda itu mungkin ditantang kreativitasnya mungkin ya dalam membuat konten, dalam bersosial media, bagaimana cara membuat konten yang menarik tentang politik agar sampai di hati anak muda mungkin itu menurut saya. Dan bisa kita lihat sih kalau misalkan di TikTok itu saja, misal ya dengan viewers tertinggi itu misal kita ambil contoh, misal Pak Capres Prabowo dengan kucingnya itu kan mungkin bisa lebih dapat ya di hati anak muda gitu. Jadi kalau aku lihat sendiri sih pribadi komen-komennya itu pada ya ampun capresku gemoy, capresku ini itu sebagainya, dan itu mungkin lebih sampai ya di hati anak muda gitu. Mungkin itu aja sih caranya biar lebih fun aja sih, menunjukkan fun. Oke, ada beragam macam ya, yang pastinya masing-masing punya kuncinya sendiri gitu ya. Oke, boleh dibantu tambahkan mungkin dari Bro Dias nih seperti apa? Ya, halo. Mungkin langsung saja karena ini acara sangat penting dan acara luar biasa. Mungkin dari saya ada strategi kampanye yang efektif, yaitu menggunakan yang pertama popularitas. Tentunya popularitas ibaratnya itu tuh kita menggunakannya itu tuh harus berdasarkan usaha yang keras. Dalam arti popularitas itu yang kita cari adalah bagaimana caranya kita menyampaikan ke masyarakat siapa sih kita, siapa sih sosok kita, apa sih visi dan misi kita, sehingga popularitas kita naik. Kalau bisa kita bilang itu adalah elektabilitasnya kita naik. Nah, karena masyarakat sekarang ini udah smart, apalagi di dapil saya, Mbak. Dapil saya itu Banjarmasin Tengah, semuanya itu smart semua. Dan kalau saya bisa bilang di sana politik uang itu enggak mempan lah istilahnya.
Nah, makanya di situ kita harus menjabarkan bahwasanya apa sih visi dan misi dan programnya kita, sehingga kita bisa menarik hati dan perasaannya seseorang. Makanya kata kuncinya tadi adalah politik efektif, yang mana politik efektif itu bagaimana caranya kita membangkitkan popularitas kita untuk kita bisa dikenal dan kita bisa menjadi junjungan, bukan junjungan sih, maksudnya dikenal dan kita bisa memberikan manfaat di kemudian hari sehingga menciptakan trust kepada kita sehingga orang tersebut nggak ragu-ragu lagi untuk memilih kita. Seperti itu sih, itu yang untuk mematahkan politik uang. Mungkin untuk jabar-jabarannya sudah lumrah ya, mungkin dari media sosial, Instagram, TikTok dan segala macamnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin kita beralih langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi di sini. Silahkan sebutkan nama, kemudian perwakilan dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan Ulun dari PSI, Sisrina, yang saat ini di DPW Kalimantan Selatan. Jadi pertanyaan untuk Sis dan Bro di depan ini adalah karena kita ini tergabung dalam koalisi Indonesia Maju dan kita mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Jadi ke depan apa yang dilakukan caleg-caleg muda kita ini dalam menghadapi berbagai macam pemberitaan yang saat ini banyak yang kita hadapi kan. Jadi kedepannya strategi apa yang dilakukan caleg-caleg muda di Kota Banjarmasin atau di saat ini dia yang ada di depan sini gitu. Terima kasih, itu aja. Baik, mungkin boleh dijawab dulu dari Bro Dian dulu ya. Boleh, silahkan. Makasih pertanyaannya. Berat ini sebenarnya. Yang cocok jawab Bunda Riri. Tapi kalau boleh jujur gitu, kalau kita mengamati pemilu tahun 2019 dan 2024 ada tantangan tersendiri buat kita. Pertama, di samping kita harus memenangkan presiden dan wakil presidennya. Dalam hal ini kalau di Koalisi Indonesia Maju adalah Prabowo Gibran, kita juga harus memenangkan partai politik gitu. Jadi bagaimana caranya memenangkan Pilpres dan memastikan partai politik kita tetap mendapatkan kursi di Senayan. Wah, kalau kita bilang ini perlu yang namanya extra effort. Pemilu kali ini dan pemilu tahun lalu di 2019 itu membutuhkan extra effort. Lantas bagaimana nih caleg-caleg muda mengambil sikap atau peran gitu di dalam situasi hari ini dan di situasi yang akan datang gitu. Di saat gitu pemilu nanti akan memasuki babak baru yang akan semakin panas gitu. Kalau saya boleh bilang gitu, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi jembatan informasi antara partai politik dengan voters. Ini yang paling penting. Saat ini kan politik ini dinamis. Kalau kita mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia ya, TikTok itu kan ladang informasi, tapi kita tahu betul bahwa di dalam media sosial itu ada yang namanya algoritma, kecenderungan. Jadi apabila kita menyukai sesuatu, algoritma itu di TikTok, di YouTube dia akan merekomendasikan hal-hal tersebut. Jadi akhirnya menggiring sebuah opini publik agar melihat hal-hal yang dia sukai, sehingga menutup hal-hal yang tidak disukai. Akhirnya gitu, kita menutup sebelah mata antara semua paslon, akhirnya semuanya buruk gitu, sehingga lahirlah yang namanya politik kebencian gitu. Bukannya kita di sini yang ada di depan sepakat mau menciptakan arus politik yang santai, fun, menyenangkan. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi jembatan informasi antara partai politik dengan voters, itu nggak akan pernah terjadi yang namanya fun politik gitu. Artinya apa? Generasi muda, caleg muda yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk berselancar di media sosial harus menjadi buzzer perdamaian. Dia harus bisa menjadi agen pemersatu bangsa.
Jangan sampai politik hari ini menjadi disintegrasi bangsa kita gitu. Seperti yang kita lalui di tahun 2019. Ada residu pasca Pilpres gitu kan. Masyarakat terbelah menjadi dua. Kita kan nggak mau nih masyarakat terbelah menjadi 3 kelompok. Walaupun pada akhirnya 3 paslon memungkinkan kita agar perpecahan itu tidak tampak begitu besar gitu. Tapi ini yang mau kita antisipasi. Bagaimana kita melihat situasi yang akan datang. Peran generasi muda, khususnya caleg muda di situ menghadirkan konten-konten positif di mana dia berusaha memenangkan presiden, memenangkan dirinya sendiri, tetapi dia tetap mengeluarkan statement-statement positif. Karena kan kebiasaan manusia itu pada umumnya adalah ketika dia tidak menyukai sesuatu, dia cenderung akan menjelek-jelekan sesuatu gitu. Itu fitrah manusia gitu. Nah, kita mau menciptakan arus positif gitu. Jadi kalau ditanya strategi kita ke depan bagaimana, kalau memang kita mau menciptakan politik yang fun, maka kita harus menjadi yang kita sebut di Partai Gelora Indonesia itu adalah aktivis digital. Jadi kita nggak lagi berselancar di jalan, tapi kita berselancar di ruang-ruang media sosial yang mana generasi muda ini bisa menghabiskan 5-7 jam memegang gadget. Itu kalau dari saya. J. Baik, dari Bro Jet ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ya, sepertinya kita udah cukup lah ya untuk melakukan yang kayak sejenis kayak black campaign atau jelek-jelekan paslon ini itu. Kayak kita udah cukup di 2024 ini, sebaiknya kita udah fokus lah untuk memajukan Indonesia gitu loh. Kita ini kan udah mau menuju Indonesia emas. Ya, kita sebagai caleg muda, saya pribadi juga setiap di medsos saya juga memberikan statement yang positif. Nggak terlalu lagi untuk menjelek-jelekan paslon ini itu kan. Karena ya itu menghindari terpecahnya itu loh. Karena yang berasa banget tuh 2019 sih, bener kata Bro Dion tadi, terpecah bagi dua gitu, ada kadrun, ada cebong, segala macam. Ya itu bikin apa ya, politik Indonesia itu kayak masa gitu doang gitu loh. Ya harusnya 2024 itu berubah lah, udah. Ya itu aja mungkin. Oke, mungkin boleh ditambahkan lagi dari Kak Riri sendiri ya, bahwa kan masih ikut juga begitu ya untuk berpolitik lagi gitu, dan berkaca dari yang lalu-lalu mungkin ya, melihat situasi sekarang seperti apa. Ya, terima kasih. Sudah mendengar dari pernyataan-pernyataan dari caleg-caleg muda, adik-adik yang ada di samping saya, itu statementnya luar biasa. Memang tahun 2019 kemarin kontestasi pemilu itu baik pileg atau pilpres itu sangat panas. Malah kalau saya katakan itu bukan panas lagi tapi sangat tidak sehat. Nah, sangat tidak sehat untuk kontestasi, di mana di situ black campaign-nya menjelekkan satu calon ini itu. Nah, memang sekarang itu adalah tugas dari anak-anak muda, caleg-caleg muda untuk mengcounter hal-hal yang seperti itu, sehingga terciptalah pemilu 2024 nanti, pemilu yang bersih, cerdas, dan damai. Nah, itu adalah tugas kita bersama, tugas kita semua untuk kelangsungan dan kelancaran kontestasi 14 Februari 2024 nanti. Untuk sekarang kan memang ini yang paling bermanfaat itu kan ruang digital ya, ruang digital. Nah, bagaimana nanti kita sebagai caleg-caleg muda itu, nah bagaimana kita berselancar di ruang digital itu, kita bisa mengcounter dari pernyataan-pernyataan yang memojokkan paslon ini, paslon itu. Nah, itu adalah tugas kita. Apalagi kita ini semua yang di sini adalah gabungan dari partai politik koalisi Indonesia Maju ya. Jadi saya berharap kalian sebagai kita ini, terutama kalian adalah sebagai jembatan politik lah ya, jembatan politik untuk bisa menciptakan bagaimana pemilu yang sehat, pemilu yang cerdas. Nah, itu adalah tugas dari kita, caleg-caleg muda juga. Ayolah kita ciptakanlah pemilu yang
lebih sehat lagi dari pemilu-pemilu yang kemarin. Kemudian juga berkaitan dengan hal money politik, kalau bisa patahkanlah stigma seperti itu, karena kalian ini generasi emas, generasi penerus, di tangan kalian lah nanti Indonesia ini akan maju atau semakin terpuruk. Jadi di tangan caleg-caleg muda, di tangan politikus-politikus muda untuk menciptakan menuju Indonesia Emas 2045 itu ada semua di tangan kita. Jadi saya rasa itu aja, Mbak. Baik. Mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan dulu ya, tapi semoga nanti ada kesempatan yang lain yang memungkinkan kita untuk bertemu kembali, kita boleh bahas lebih jauh lagi bersama-sama ya. Nah, tapi sebelum kita tutup ya, saya juga ingin bertanya sebelum kita juga sampai pada closing statement, harapannya dari anak muda dan juga politik ya di 2024 ini. Mungkin kita ke Bro Dias dulu, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin, perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Desakbar. Saya dari Bendahara PD Tidar Kalimantan Selatan. Saya dari Partai Gerindra. Harapan saya adalah semoga di 2024 ini kita menjalani pemilu yang damai, pemilu yang baik, yang terutama harapan saya adalah presiden pilihan kita dan cawapres pilihan kita yang mana kita tergabung di koalisi Indonesia Maju, Prabowo presiden dan Gibran menang dan semuanya juga ikut menang semuanya. Itu harapan saya dan terkhusus untuk saya. Semoga saya juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kepercayaan dan mandat untuk menjadi wakil rakyat di Kota Banjarmasin, khususnya di Banjarmasin Tengah, sehingga kita sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Sekarang sudah saatnya kita open mata kita jangan lagi buta politik. Bahwasanya semoga dengan keberadaan saya itu bisa memudahkan anak-anak muda mulai dari Gen Z, Gen milenial dan segala macamnya untuk lebih mudah lagi untuk menyampaikan aspirasi mereka, karena kepada siapa lagi kalau nggak kepada kita. Mungkin itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bro Amrullah sendiri silahkan. Jadi untuk harapan di tahun 2024 mendatang, kita sebagai anak muda kembali lagi harus melek terhadap dunia politik ya. Jangan jadi apatis lagi. Pesannya juga sama, harus semangat. Kita-kita yang di caleg ini juga insya Allah sudah mempersiapkan diri untuk menang. Namun kita lebih mempersiapkan diri lagi untuk kalah. Karena dari calon 600 orang, kalau tidak salah di Kota Banjarmasin itu hanya 10%. Bahkan tidak sampai 10% yang akan jadi anggota dewan. Jadi kita boleh duduk di sini sebagai narasumber, kita boleh memberikan kisi-kisi yang baik dan segala macam, cuman kita harus ingat juga, kita harus siap kalah. Karena banyak caleg-caleg di luar sana yang sudah habis banyak, tidak terpilih dan akhirnya mohon maaf masuk rumah sakit. Kita di sini sebagai milenial harus bisa memberikan contoh terhadap anak muda bahwa kembali lagi politik tidak harus dengan uang. Ya. Kita anak muda, kita kuat, kita sehat, kita sempurna, punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Semua elemen itu bisa kita gunakan untuk menarik perhatian dan dukungan. Yang penting integritas kita sebagai calon anggota dewan bisa kita buktikan setelah kita dilantik menjadi anggota dewan. Korupsi hanya menghancurkan karir politik. Saya di saat ini masih berumur ya 35. Tidak muda-muda banget, juga tidak tua. Kalau saya korupsi sejak dini, ya otomatis karir politik saya akan hancur. Dan saya menghitung
Indonesia 2045 itu umur saya 56 tahun pada saat itu. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada garis tangannya, bisa sampai ke pemerintahan pusat. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya mungkin boleh ditambahkan dari Bro Dian, silahkan. Oke. Harapan. Kalau harapan ya artinya saya berharap bahwa pemilu tahun 2024 ini nantinya adalah ajang pertarungan ide, ajang pertarungan gagasan, menjadi pemilu yang damai, menjadi sarana untuk menikmati demokrasi karena ini adalah pesta demokrasi, artinya kita bisa bersenang-senang di sini dan persatuan kita sebagai bangsa jauh lebih penting daripada perpecahan akibat pemilu gitu. Jadi harapan saya ya lebih banyak generasi muda yang nanti mau datang ke TPS untuk ikut pemilu, tidak hanya diam di rumah gitu. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan kembali untuk Sis Mutia. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kurang lebihnya sudah disampaikan para narasumber para narasumber yang sudah ada di depan ini. Mungkin momentum terpilihnya Mas Gibran ya untuk pemilu 2024 ini mungkin sebagai ajang yang tepat untuk menunjukkan bahwa kaum muda itu, golongan muda itu bisa, bahwa kalangan muda itu mempunyai skill yang mumpuni untuk di bidang politik. Jadi bagaimana kita sebagai caleg-caleg muda itu harus mengeluarkan harus all out semua yang kita punya, gagasan yang kita punya, dan membuktikan bahwa kita memang mumpuni di bidang politik. Mungkin itu saja sebelumnya. Baik, mungkin dari Bro Ziad juga ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Oke, untuk harapan saya pribadi untuk di pemilu 2024 ini, buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, yuk kita melek politik, jangan sampai golput, suara kalian itu berharga. Politik itu bukan cuma memberikan suara, tapi menyatukan suara untuk Indonesia yang lebih baik, untuk daerah kita juga masing-masing. Untuk saya kan ada di Dapil Kabupaten Banjar nantinya, provinsi di Dapil 2 Kabupaten Banjar. Insya Allah kalau misalkan saya dapat amanah dari masyarakat, saya akan menjalankan amanah dengan baik, menjalankan undang-undang dengan baik juga nanti insya Allah. Intinya jangan golput lah. Anak-anak muda sekarang kan suaranya kan hampir 60% nih konstituen kita kan. Terlalu signifikan suaranya, lumayan. Jangan dibuang suara kalian. Itu aja mungkin. Baik. Terakhir sebelum kita tutup dari Kariri ini, silahkan. Ya, berbicara harapan ya. Harapan Kak Riri, harapan kakak, narasumber-narasumber, caleg-caleg muda yang ada di depan ini, mudah-mudahan 2024 itu terpilih semua. Nah itu harapan kakak ya. Terus kakak juga berharap capres dan cawapres yang kita usung juga itu memenangkan kontestasi pemilu. Itu harapan kakak. Kemudian harapan kakak juga kakak bisa melenggang ke provinsi. Karena masih banyak VR-VR yang belum terrealisasi. Untuk pembangunan kota Banjarmasin, kakak juga bisa untuk Kalimantan Selatan. Nah itu harapan kakak. Oke. Baik, terima kasih. Di hari ini menjadi momen yang luar biasa untuk kita bersama berdiskusi ya kan, saling sharing juga mengenai anak muda dan juga politik tentunya. Belajar dari anak muda yang memandang politik saat ini seperti apa dan tentunya memberikan edukasi sekali lagi ya bagi yang menyaksikan kita, yang mendengarkan kita juga bahwa politik itu bukan hanya sekedar yang digeluti oleh orang-orang tua saja ya. Tapi anak muda juga harus seperti itu. Jangan sampai buta politik ya, karena politik itu adalah apa yang membangun kita saat ini sampai nanti kita selanjutnya. Generasi-generasi berikutnya tentunya tidak lepas dari politik yang ada saat ini ya. Semoga sukses, selamat berjuang. Amin. Semoga kita juga bisa ketemu lagi ya di edisi selanjutnya, mungkin ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan Smart Listeners. Akhir kata kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.